Shalom saudara. Shalom. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Jika siap, saudara jangan ngantuk. Benar, jangan main HP, tetapi fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga saudara dapat menyimak dengan baik dan mendapat berkat dari firman itu sendiri. Amin. Saudaraku yang terkasih, seorang hamba Tuhan atau kita semua sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, bukan berarti tidak pernah jatuh ke dalam dosa, dan bukan berarti tidak pernah membuat orang lain itu kecewa dengan tindakan yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi sikap dan tindakannya tidak menjadi berkat untuk orang lain. Benar nggak? Seringkali kita dalam pergaulan suka sekali kita menyalahkan orang, menuding orang lain. Bu Iing salah lu, Pak Billy salah lu. Nah saudaraku yang terkasih, dengan adanya hal ini justru menjadi suatu evaluasi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Hendaknya sikap dan tindakan kita itu memuliakan Bapa Yahweh. Walaupun kita seringkali menghadapi tekanan-tekanan hidup yang sangat berat, saudara. Untuk itu, saudara, siang hari ini yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul tidak mungkin lolos dari mata Yahweh. Tidak mungkin lolos dari mata Yahweh. Kita akan belajar dari kehidupan seorang nomor satu saat itu di Israel, seorang raja yang sangat hebat saat itu, namanya Daud, saudara. Yang akan saya ambil dari kitab Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Saya tunggu. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah menyingkirkan dia di sini siapa, saudara? Saul. Dia di sini Saul, benar. Kemudian dia mengangkat Daud bagi mereka sebagai raja. Tentang ia pula dia berkata sambil bersaksi. Dia di sini siapa? Yahweh. Dia di sini Yahweh. Sekali lagi. Dan setelah menyingkirkan dia mengangkat Daud bagi mereka sebagai raja. Tentang ia pula dia berkata sambil bersaksi. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh sendiri yang kasih komentar, saudara. Yahweh sendiri yang kasih rekomendasi. Keren gak, saudara? Kita dikasih rekomendasi dari Bapak Yahweh. Keren. Kalau kita misalnya Pak Jokowi memberi sebuah sepucuk surat, Ibu Uli, nanti saya jadikan menteri. Wow, keren. Orang nomor satu di Indonesia kasih kesempatan, saudara. Apalagi ini Bapak Yahweh, saudara. Ya. Yahweh berkata sambil bersaksinya apa, saudara? Aku telah menemukan Daud anak Isai, seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan segala kehendakku. Luar biasa. Ayat 23. Dari benih orang inilah sesuai janji Elohim telah membangkitkan bagi Israel seorang juru selamat, yaitu Yesua. Amin. Nah saudaraku yang terkasih, coba kita bayangkan Bapak Yahweh sendiri yang kasih rekomendasi.
Bapak Yahweh sendiri yang mempromosikan dia. Tuhan sendiri yang bilang orang ini yang sesuai. Kalau di dalam LAI berkenan, orang ini yang berkenan di hatiku. Ih, keren saudara. Amin. Daud adalah orang yang hebat saudara. Dari sejak kecil dia seorang yang sangat pemberani. Waktu menjaga domba-domba ayahnya, waktu ada singa atau beruang untuk mencoba memakan domba-dombanya, maka Daud akan berdiri mengejar dan membunuh binatang-binatang yang mengganggu domba-dombanya. Nah, dia juga orang yang berani melawan Goliat, raksasa yang sangat tinggi, yang pada saat itu raksasa tersebut menantang pasukan Israel, tapi tidak seorang pun yang berani maju saudara. Tetapi Daud, orang yang masih sangat muda berlian, belum pernah berpengalaman perang, tapi dia berani mengalahkan seorang Goliat saudara. Dia juga seorang pemain kecapi yang sangat handal, seorang pemusik, seorang pencipta lagu. Bahkan pada saat memainkan musiknya, setan yang mengganggu Raja Saul saat itu mundur karena permainan musiknya dari seorang Daud saudara. Karena Daud seorang musisi yang sangat diurapi oleh Bapak Yahweh saudara. Kemudian saudara, Daud seorang yang multi talenta saudara. Pada saat dia menjadi raja yang sangat luar biasa. Bahkan dia tidak malu-malu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Bapak Yahweh. Saat menang perang, dia didapati dalam keadaan menari-nari seperti orang gila saudara. Dia juga tidak malu menunjukkan imannya kepada Bapak Yahweh. Luar biasa sekali yang namanya Daud ini saudara. Seorang pemazmur, seorang raja yang luar biasa. Bahkan dikatakan Yesua datang dari keturunan Daud. Dan Yesua pun sering dijuluki sebagai anak Daud. Hebat saudara. Namun kita juga mengerti bahwa Daud tidak luput dari kesalahan dan dosa saudara. Daud bukanlah seorang yang sempurna. Dalam khotbah sering saya katakan bahwa Bapak Yahweh tidak cari orang yang sempurna saudara. Jadi kalau Tuhan berkenan kepada Daud, bukan karena Daud tanpa dosa saudara. Dia tidak selalu benar dalam tindakannya, tetapi Bapak Yahweh berkenan kepada dia karena Daud melakukan apa yang Tuhan mau saudara. Amen. Itu poinnya saudara. Dalam 2 Samuel 11 saudara, 2 Samuel 11 kita dapati cerita bahwa Daud melakukan sesuatu yang jahat di mata Bapak Yahweh pada saat dia menjadi seorang raja saudara. Di situ suatu ketika di mana Daud biasanya ikut berperang, tapi kali itu dia cuma membiarkan panglimanya untuk berperang sendiri, bernama Yoab. Sedang dia tinggal sendiri santai-santai di istananya. Boleh tidak Daud tidak ikut perang saudara? Boleh tidak sih? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Oh, dia raja kok. Dia punya otoritas untuk memerintahkan anak buahnya. Jadi dia boleh tidak ikut perang saudara. Tapi yang salah ketika dia kirim pasukannya berperang, dia jalan-jalan di balkon istananya saudara. Lalu dia lihat seorang wanita yang sangat cantik, parasnya sedang mandi. Dan yang dilakukan adalah lalu dia membuat sebuah keputusan yang buruk di dalam kehidupannya saudara. Kemudian Raja Daud ini mencari tahu siapa wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Batsheba, istri dari Uria orang Het saudara.
yang dilakukan kemudian dia berselingkuh dengannya. Kita bisa belajar dari kisah Daud ini bahwa keputusan buruk sudah dibuat di tengah-tengah kondisi dia sebagai orang nomor 1 di Israel, saudara. Dari satu dosa ke dosa yang lain, saudara. Apa sih sifat dosa itu, saudara? Apa sifat dosa? Yang pertama, saudara, sifat dosa. Dosa membuat kita berbuat jauh. Perhatikan, dosa membuat kita berbuat jauh. Yang kedua, saudara, dosa membuat kita berbuat jauh dari yang sebenarnya kita mau buat, saudara. Yang ketiga, saudara, dosa membuat kita lebih bertahan lama dari yang kita mau, saudara. Yang keempat, saudara, dosa membuat kita bayar dari yang kita sanggup bayar, saudara. Kalau saudara baca di koran, misalnya saudara baca di koran atau di medsos tentang berita kejahatan, maka saudara mengerti bagaimana sifat dosa. Seperti yang saya katakan tadi, ada 4 poin, saudara. Pada saat pembunuh ditangkap, kemudian ditanya, kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu membunuh? Pembunuh itu jawab apa, saudara? Tadinya saya mah cuma mau mencuri aja kok, tapi karena yang punya rumahnya bangun, saya kaget, saya tertangkap basah. Kemudian ya udah, terpaksa saya bunuh. Itu loh, saudara. Dosa membuat kita melakukan lebih dari yang sebenarnya kita mau lakukan. Sebenarnya saya ini mau nyontek aja kok, tapi dia nggak kasih, teman sebangku saya ini nggak kasih nyontek, ditutupin malah, sehingga saya pukul dia. Ketika saya pukul, dia jatuh, kepalanya terbentur, kemudian koma. Tadinya saya cuma mau mengambil uang dikit aja, tapi kok enak ya? Benar kan? Kalau sekali sudah mencuri, ketagihan, saudara. Akhirnya saya ambil lagi, dan seterusnya, begitu seterusnya. Dosa membuat kita membayar lebih dari yang sanggup kita bayar, saudara. Dan bagaimana kita lihat kemudian Daud dari satu dosa ke dosa yang berikutnya, saudara. Sekarang karena dia merasakan nikmatnya dosa, intim bersama suami istri orang, sebagai raja yang punya powerful, saudara, sebagai direktur perusahaan besar yang namanya Israel, saudara, umat pilihan Bapa Yahweh, dia membangun karya dengan susah payah, dengan darah dan keringat, saudara. Seorang raja yang jago strategi perang, saudara. Ternyata dia mulai mengatur planning untuk mencelakakan Uria, saudara. Dia pakai talentanya untuk sesuatu yang negatif, saudara. Ketika Daud berselingkuh dengan Batsheba, tak disangka dia hamil, saudara. Daud mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, saudara. 3 kali bahkan dia coba perbaiki, saudara. Saya percaya dia pasti putar otak bagaimana caranya memperbaiki semua ini. Kemudian Daud itu membuat sebuah skenario, saudara. Skenario yang pertama, saudara, panggil pulang Uria. Kalau pulang pasti dia tidur dengan istrinya. Simple pemikiran dari Daud. Kelihatannya logis, kelihatannya masuk akal, saudara. Tetapi ternyata Uria tentara yang sangat royal terhadap negara dan terhadap rajanya. Dia nggak pulang ke rumahnya, saudara, tapi dia tidur di teras istana. Bayangin, saudara.
Pemikiran Uria ini simple. Teman-teman perjuangan saya lagi perang, masa gue enak-enakan dengan istri saya di rumah? Gak bisa, aku tetap tidak akan pulang ke rumah. Daud mungkin berpikir ini orang rada-rada sedeng nih, rada-rada gak beres nih. Skenario pertama gagal, saudara. Kemudian dibuatlah skenario yang kedua. Kalau gitu, gua akan bikin Uria ini mabok aja. Kalau orang mabok kan pikirannya itu pasti rada-rada error, saudara. Tapi hebatnya Uria tetap tidak pulang ke rumah. Mungkin walaupun mabuk, dia tetap tidak pulang ke rumah. Skenario kedua pun gagal, saudara. Akhir dibuatlah skenario ketiga, saudara. Dibuatlah skenario yang ketiga ini agar Uria apa, saudara? Tewas. Agar Uria ini mati, sehingga dia bisa memperistrikan Batsheba. Coba kita buka 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan ayat 14, dan pada pagi harinya Daud menulis sepucuk surat kepada Yoab, lalu mengirimkannya dengan perantaraan siapa? Uria. Bayangkan, saudara, kita ke sana, seolah-olah kita ada di sana, saudara. Ini Uria sendiri yang disuruh kirim bawa surat kepada panglima perang Yoab, saudara. Uria ini tidak tahu apa isi suratnya, saudara. Kenapa Uria tidak membuka? Coba kalau saya titip surat misalnya kepada Pak Billy, pasti di rumah ini apa ya Ibu Priscilla ya? Apa isinya ya? Coba-coba buka. Pernah kan kita begitu? Saya juga pernah begitu soalnya. Buka supaya tidak rusak itu amplop. Gampang, pakai silet. Digituin, udah ahli, saudara. Udah pengalaman. Dilihat gitu. Tapi Uria ini nggak tahu loh. Hebat loh. Isi suratnya apa sih? Ternyata isi suratnya, saudara, rencana untuk membunuh dirinya. Coba bayangkan, saudara. Ternyata surat yang Uria pegang itu untuk membunuh dirinya sendiri, saudara. Jahat kan Daud, saudara? Jahat banget, saudara. Isi suratnya apa, saudara? Baca ayat 15. Isi suratnya. Dan dia menulis pada surat yang mengatakan, ya, tempatkanlah Uria di depan pertempuran yang paling hebat. Stop dulu, saudara. Jika pertempurannya itu biasa-biasa aja, mungkin Uria menang, saudara. Mungkin dia tidak akan mati, saudara. Tapi ini pertempuran yang mungkin saya bisa membayangkan itu pertempuran yang sangat hebat. Mungkin dikeroyok itu si Uria. Kemudian apa lagi isinya? Coba. Dan menjauhlah darinya supaya dia terpukul kalah dan mati. Ya, jahat banget kan? Jahat banget kan si Daud ini, saudara? Gila. Daud pikir beres. Pasti Tuhan gak bisa tinggal diam, saudara. Daud pikir ini semua pasti beres. Tapi Bapak Yahweh gak bisa tinggal diam, saudara. Kalau sejarah menceritakan antara usaha Daud sampai keteguran Tuhan lewat Nabi Nathan, itu kurang lebih jaraknya 1 tahun, saudara. Daud yang cinta Bapak Yahweh, orang yang dikatakan jika nyanyi pakai rebana semua setan itu keluar lari, karena nyanyiannya penuh dengan urapan daripada Bapak Yahweh. 1 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. Saya percaya pasti Daud was-was. Kalau kita salah pasti kita juga was-was, nggak tenang, saudara. Apalagi Daud ini orang nomor 1 di Israel saat itu, seorang raja yang tugasnya adalah menegakkan aturan hukum, saudara. Dia sebagai salah satu penegak hukum. Bagaimana dia bisa menghukum orang yang berzina kalau dia
dia sendiri sedang melakukan dosa yang sama, saudara? Bagaimana dia bisa menghukum seorang pembunuh kalau dia sendiri adalah seorang pembunuh, saudara? Dia tutupi selama 1 tahun, saudara. Dia pikir kalau Uria mati dalam berperang, Daud bisa bilang, bukan gue kok yang bunuh, kan dia berperang. Daud ternyata sudah plan semuanya secara baik, secara sempurna. Dia menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan sesuatu yang jahat di mata Bapa Yahweh, saudara. Saudara mungkin bisa lolos dari semua perbuatan kesalahan jahat saudara. Mungkin saudara seorang yang mempunyai strategi yang sangat luar biasa hebat, sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dengan rapi, sehingga nggak bakalan ketahuan dengan orang. Mungkin sekarang kan banyak apa di medsos tuh saracen ya, Sarasen. Ada satu orang yang menghina Presiden Jokowi. Dia berkata apa? Gak bakalan ketahuan, gue ini gak bakalan ketahuan, gue udah rapi, gak bakalan ketahuan. Ternyata ketahuan juga, ketangkep juga, saudara. Itu oleh manusia aja bisa ketahuan, saudara. Apalagi ini Bapa Yahweh, saudara. Pasti tahu, saudara. Sama seperti Daud sudah merencanakan segala sesuatu. Ini gak bakalan ketahuan nih, pasti aman nih. Meskipun bisa lolos dari mata manusia, tapi tidak mungkin lolos dari mata Bapa Yahweh, saudara. Yahweh melihat sesuatu yang jahat yang sedang dilakukan oleh Daud. Kemudian Bapa Yahweh mengutus hambanya namanya Nathan untuk menegur Daud, saudara. Dan disinilah luar biasanya Daud menurut saya, saudara. Disinilah hebatnya seorang Daud, saudara. Pada saat dia ditegur oleh Nathan, Daud tidak membela diri, saudara. Dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak ngeles. Dia nggak bilang, bukan salah aku kok. Bukan salah aku kok. Dan dia juga tidak mengintimidasi Nathan. Dia juga tidak membuat skenario seolah-olah dia sedang digosipi oleh Nathan. Dia juga tidak berusaha untuk menghabisi atau membunuh Nathan, karena Nathan berani menegur dia. Coba zaman sekarang, saudara, orang yang tahu rahasia pemerintahan dihabisin, saudara, pasti, saudara, secara diam-diam, saudara. Bayangkan, saudara, dia orang nomor 1 loh, saudara. Dia bisa aja lakukan segala sesuatu. Dia bisa saja mencelakakan Nathan saat itu. Betul nggak, saudara? Betul. Tapi Daud menunjukkan sikap yang rendah hati. Dia menerima teguran daripada Nathan, saudara. Ini yang membuat saya tertarik, saudara, dari seorang figur Daud, saudara. Dan menurut saya, inilah yang membuat Bapa Yahweh senang dengan sikapnya. Sebab Daud menunjukkan sikap yang rendah hati, saudara. Sikap yang mau menerima teguran saat dia berbuat dosa. Meskipun dia seorang nomor 1 pada saat itu, dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab, saudara. Yang jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana sikap kita ketika kita ditegur, saudara? Pada saat Daud berbuat dosa di mata Bapa Yahweh, tentu yang Tuhan mau saat itu adalah supaya Daud bertobat, supaya Daud mau mengakui kesalahannya, saudara. Dan kita lihat di sini, saudara, sebagai orang yang nomor 1 di Israel, masih ada orang yang dia mau dengarkan, saudara. Hebat, saudara. Ini kualitas orang yang luar biasa, kualitas yang perlu kita tiru, saudara. Saudara boleh saja penuh dengan talenta, saudara. Saudara boleh saja saudara ini kaya dan sukses. Saudara boleh saja jadi hamba Tuhan yang diurapi.
Namun kalau saudara tidak bisa ditegur pada saat saudara berbuat salah, maka saudara ada dalam posisi yang sangat membahayakan, berbahaya saudara. Daud merupakan raja yang sangat luar biasa. Coba kita buka 2 Samuel 12 ayat 13. Di situ dikatakan apa? Dan Daud berkata kepada Natan, "Aku telah berdosa kepada Yahweh." Dan Natan berkata kepada Daud, "Yahweh pun telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Nah, kalau saudara membaca cerita ini sekilas, sekelibat begitu saja, maka saudara akan kehilangan banyak hal saudara. Tapi pada saat kita membaca pelan-pelan dan berusaha mendalami kenyataannya, pada saat saya mulai membaca perlahan kisah ini saudara, kemudian saya mendapati sebenarnya nggak gampang jadi seorang Natan loh saudara. Nggak gampang loh saudara. Nggak gampang jadi hamba Tuhan ini saudara. Natan harus menegur orang nomor 1 yang paling berkuasa, itu nggak gampang saudara. Harus punya keberanian tersendiri saudara. Ada rekan kita nggak ada hadir hari ini. Dia telepon saya saudara, "Ibu Priscilla, tolong doakan saya. Saya akan menghadap kepada Pak Jokowi." Hehe, tunggu dulu, saya katakan. Pakai hikmat. Mau ngapain kamu ketemu Pak Jokowi? Ini kepulauan Indonesia telah dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Terus saya katakan, boleh ketemu Pak Jokowi boleh, tapi harus pakai hikmat. Saya ini sedang mau ketemu Pak Ahok aja belum tembus sampai saat ini. Sudah masuk semua. KTP saya, surat saya sudah masuk untuk saya bisa membesuk Pak Ahok. Tapi sampai sekarang belum terima balasan saudara. Apalagi seorang Jokowi saudara. Seorang rakyat biasa seperti kita ini mau menghadap saudara. Kebakalan saudara. Saya katakan ya, kalau memang Tuhan mengizinkan boleh, kita doa saja nggak apa-apa. Tapi pakai hikmat. Gitu loh saudara. Pakai hikmat, dan ucapan kita ini harus kita tata dengan penuh hikmat. Nanti kita akan nyampe saudara. Kalau saudara baca ceritanya 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 6, hanya karena disuruh oleh Bapak Yahweh, bukan berarti kemudian Nabi Natan itu datang dengan seenaknya. "Hai Daud, bertobat kau." Tidak begitu saudara. Tapi Natan punya hikmat yang luar biasa saudara. Dia sampaikan sebuah perumpamaan, dan tegurannya pun menarik. Dia kasih sebuah cerita saudara. Dan ada juga orang-orang, "Gua nggak takut mati Ibu Priscilla. Saya berani bayar harga." Berani bayar harga yang bagaimana? Kalau langsung mati, kalau cacat, apa kita tidak jadi menyalahkan Tuhan saudara. Jadi pakai hikmat saudara. Jangan cepat-cepat berucap, "Saya berani mati demi Tuhan." Demi mati yang bagaimana? Kalau saya nggak mau, masih banyak pekerjaan saya yang harus kita jalani. Kalau saya menginjilin orang-orang Muslim, saya menginjilin, udah bener nggak orang itu masuk? Lu udah follow up nggak? Jangan cuma baru sekali ngomong, udah merasa bangga, sudah menginjili. Gitu loh saudara. Jadi hanya karena disuruh Tuhan bukan berarti kemudian Natan seenak-enaknya, enggak saudara. Tapi Nabi Natan ini cerdik dengan sebuah perumpamaan. "Hai Daud, ada 2 pria, satu kaya, satu miskin. Yang kaya punya domba banyak, yang miskin cuma punya 1 domba. Ketika orang kaya mengadakan pesta, kedatangan tamu yang banyak, dia tidak mau mengambil dombanya yang banyak itu karena merasa kasihan, maka dia mengambil domba orang susah, orang miskin. Dia potong, dia sajikan kepada para tamunya.
Kemudian saudara, bagaimana respon Raja Daud saudara? Jahat banget itu orang. Mentang-mentang dia orang kaya. Orang itu tidak benar. Orang tersebut harus dihukum mati. Orang tersebut harus bayar 4 kali lipat dari apa yang sudah diambil. Kemudian Nathan bilang apa saudara? Kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Wow, satu kalimat yang sangat luar biasa untuk menegur seorang nomor 1, seorang raja saudara. Daud bisa murka, perhatikan saudara. Daud bisa murka dengan hebatnya ketika tokoh cerita karangan dari Nathan saudara. Namun dia tidak mampu melihat kesalahan yang jauh lebih jahat dari tindakan orang kaya tersebut saudara. Daud mampu mengkoreksi orang lain, tetapi tidak mampu mengkoreksi dirinya sendiri saudara. Hal ini bukan saja kelemahan Daud saudara, tetapi kelemahan kebanyakan orang, mungkin dari kita-kita ini juga saudara. Melihat orang lain bersalah jauh lebih mudah daripada mengoreksi diri kita sendiri saudara. Orang tuding saya saudara, ini benar. Orang tuding, Ibu Priscilla telah menuding saya kalau saya katanya pelayanan tidak jujur, pelayanan saya ada motivasi tertentu. Saya katakan, tuding apa? Saya menghargai seorang pelayan Tuhan yang bekerja sama dengan saya. Apa yang kamu ketahui tentang saya? Tidak bisa memberi penjelasan saudara. Kamu dari tadi tuding saya. Saya kalau bisa nuding kamu juga bisa loh. Tapi saya nggak pernah keluar kata tudingan-tudingan itu loh. Kamu lihat saya nuding kamu? Enggak, untuk apa? Hal-hal yang sudah basi, ngapain kita ungkit kembali, kita buka kembali? Kita kan sudah saling memaafkan. Ya udah, tutup lembaran yang lama, buka lembaran yang baru. Kemudian dia tetap tidak terima, masih ada ganjalan. Ganjalan apa? Silakan dikeluarin semua. Hari ini harus kita tuntaskan. Seperti saya, ketika Bapak menuding saya cepat klarifikasi, panggil. Tapi ketika kamu cuma hanya pendam kemudian menyebarkan ke orang-orang, saya kasih perumpamaan. Misalnya kamu menebarkan 1000 bulu berterbangan. Kemudian ketika ambil lagi loh, 1000 bulu harus kamu ambil kembali loh. Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. 10 aja 10 bulu. 10 bulu aja, 1 bulu aja belum tentu kita bisa temukan karena sudah terbang. Nah 1000 bulu yang sudah ditebarkan itu, tebarkan lagi. Banyak kan? Jadi muncul itu masalah-masalah selalu timbul terus saudara. Dia diam saudara. Udah hari ini kita close. Yang namanya saya sudah kalau saya salah, saya rendah hati, saya minta maaf. Arti maaf itu tuh melingkupi keseluruhan saudara. Jangan, nggak bisa harus satu-satu. Lah kalau satu-satu saya harus cerita panjang lebar begitu, bisa lupa dong. Iya kan? Apa yang saya ini kan lupa gitu loh. Saya kalau tuding juga saya banyak yang kamu berbuat salah kepada saya. Akhirnya udah kita tutup buku. Itu loh saudara. Mata kita tidak terbiasa menelaah diri kita sendiri saudara. Yang selalu kita amat-amati adalah orang lain saudara. Kita jarang melihat wajah kita sendiri. Sekarang saya ada di depan, saya melihat wajah-wajah saudara nih. Tapi saya tidak bisa memandang wajah saya sendiri saudara. Benar nggak saudara? Kita hanya bisa melihat diri kita sendiri ketika kita mengambil waktu sejenak. Di mana saudara?
Di depan kaca, saudara, di depan cermin, saudara. Pada waktu itulah kita bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya, saudara. Jika ada hal yang tidak baik, yang tidak kita sukai, kita bisa memperbaikinya, saudara, supaya kelihatannya lebih rapi. Oh, pakaian saya kurang pantas nih, bisa lihat dari kaca, saudara. Namun kita tidak selalu berdiri di depan kaca terus, kan, saudara? Hal tersebut hanya kita lakukan seketika saja, saudara. Setelah waktu itu lewat, maka diri kita ini tidak terlihat lagi, saudara. Nah, apa yang terjadi dengan Daud sangat ironis, saudara. Nathan datang untuk menegur Daud, tapi saat Nathan bercerita, justru Daudlah yang menjadi murka. Seketika amarahnya bangkit, dan dia memberi hukuman kepada faktor fiksinya Nabi Nathan yang sebenarnya tidak ada, saudara. Padahal cerita Nabi Nathan itu tertuding kepada dirinya sendiri, saudara, yang terdakwa dengan angkuhnya mendakwa orang lain. Padahal orang yang dia vonis mati itu adalah dirinya sendiri, saudara. Yahweh mengingatkan Daud tentang siapa dirinya, dan siapa Yahweh bagi Daud, saudara. Bukan karena Daud terlalu hebat maka dia jadi raja, saudara, tapi karena Bapa Yahweh sendiri yang mengurapi dia menjadi raja, saudara. Ngambil satu-satunya istri Uria, anak buahnya sendiri, dan kamu bunuh suaminya. Padahal kamu punya banyak istri. Dan yang luar biasa, saudara, ketika Daud terima teguran itu, dia langsung menangis di hadapan Bapa Yahweh, saudara. Saya temukan ada banyak orang yang sukses tapi tidak bisa ditegur sama sekali. Yang terjadi apa ketika ditegur? Marah, saudara. Pasti marah, saudara. Jadi musuhan, saudara. Kita di sini jangan begitu, saudara. Ketika kita salah, kita akui kesalahan itu dan kita minta maaf, saudara. Jadi apapun kondisi saudara saat ini, saudara berada dalam titik terendah sekalipun, saudara mungkin pernah membuat keputusan dosa yang belum saudara beresin. Saudara datang kepada Tuhan, saudara menangis kepada Tuhan, dan saudara minta ampun kepada Tuhan. Bukan hanya minta ampun saja, saudara, tetapi bertobat, saudara. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, saudara. Kita buka, saudara, Mazmur 51, saudara. Mazmur 51 ayat 1 sampai 3, saudara. Ini yang jadi salah satu titik baliknya Daud, saudara. Pertobatan Daud tidak dilakukan secara diam-diam, saudara. Semuanya itu terbuka, saudara, sehingga semua kita bisa belajar dari seorang Daud, saudara. Yang pertama, saudara, penyesalan atau pengakuan dosa, saudara. Daud benar-benar mengaku dosanya, saudara. Mazmur 51 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin musik Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah dia menghampiri Betsheba. Ayat 3 dikatakan apa, saudara? Kasihanilah aku ya Elohim menurut kebaikanmu, ya, menurut kelimpahan rahmatmu, ya, hapuskanlah pelanggaran. ya. Daud benar-benar mengakui semuanya, saudara. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dilemparkan kepada orang lain. Sebagai seorang raja loh, saudara, seorang yang sukses, orang nomor 1, dia mengambil sikap merendah di hadapan Bapa Yahweh. Dia mengakui bahwa dia butuh belas kasihan Bapa Yahweh. Luar biasa, saudara. Mazmur 51 ini menceritakan tentang tangisan Raja Daud
pelanggaranku, dosaku, kesalahanku. Semuanya dia tahu salahnya dia sendiri, saudara. Daud sadar, Daud menyesal betul, saudara. Semua salah aku di tengah lingkungannya yang sudah begitu sempurna, saudara. Tetap dia jatuh membuat satu keputusan buruk. Dosa terburuk dalam kehidupannya, saudara. Sikap yang luar biasa yang diperlihatkan Daud, saudara. Dan inilah kenapa Tuhan berkenan kepada Daud, saudara. Dia menunjukkan sikap merendah, tidak berusaha untuk menunjukkan sikap yang menyalahkan orang lain, saudara. Tidak mencoba untuk mencari kambing hitam, saudara. Tetapi dia mengaku di hadapan Bapa Yahweh, aku salah Bapa Yahweh, ampuni aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Luar biasa, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara, pembersihan. Ini salah satu titik baliknya Daud, saudara. Ayat yang keempat dikatakan apa, saudara? Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah aku dari dosaku. Dia mengakui keberadaannya, saudara. Dia minta tolong kepada Bapa Yahweh. Tuhan, aku tidak bisa membersihkan diriku sendiri. Bersihkanlah aku, sucikanlah aku. Dengan demikian dia mengakui bahwa dia ini kotor, bahwa dia tidak sanggup untuk bikin bersih dirinya sendiri, saudara. Dia tahu cuma Bapa Yahweh yang sanggup bersihkan dia, saudara. Karena itu dia datang kepada pribadi yang tepat, saudara. Dia tidak minta Nabi Nathan untuk berdoa, enggak, saudara. Dia tidak minta pendeta-pendeta yang lain untuk berdoa, tapi dia sendiri datang kepada Tuhan, saudara. Ketika kita buat satu keputusan yang buruk, ketika kita terima teguran dari Tuhan, siapa yang kita datangi, saudara? Untuk kita minta ampun, untuk kita minta pemulihan, saudara. Dan di Mazmur 51 ayat yang kelima, menurut saya ayat ini sangat penting, saudara. Coba kita baca ayat yang kelima, saudara. Sebab aku mengetahui, stop dulu. Sebab aku mengetahui, jika di LAI sadar, sama mengetahui dan sadar. Terus pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapan. Iya, saudaraku yang terkasih, sadar adalah kunci dari semua pertobatan, saudara. Tanpa kesadaran, kalau saudara melakukan kesalahan, maka saudara sulit untuk berubah. Benar atau tidak, saudara? Banyak orang nggak merasa salah. Enggak, aku nggak salah apa-apa kok. Ngapain juga aku harus seperti itu? Daud sadar, saudara, bahwa dia berbuat kesalahan. Dia sadar akan dosanya, saudara. Jadi sadar itu adalah dasar dari sebuah pertobatan, saudara. Tapi sadar aja nggak cukup, saudara. Perhatikan, saudara, sadar aja nggak cukup, tapi harus di follow up, harus segera ditindaklanjuti dengan apa, saudara? Pertobatan, saudara. Contoh, saudara, ketika kita naik bus, saudara, misalnya mau menuju ke kota. Saya pernah, saudara, waktu zaman saya kuliah, saya naik bus dari stasiun Senen mau menuju ke kampus. Kemudian di pertengahan jalan saya bergumam, saudara, kayaknya saya salah nih naik bus nih. Kayaknya ini bukan jurusan yang ke kampus saya nih, tapi ini arahnya kayaknya kok menjauh ke Kuningan misalnya. Duh, saya salah nih naik bus nih. Aduh, saya salah nih. Tapi saya diam aja.
Saya ngoceh tapi saya diam. Saya sadar tapi saya diam aja. Hanya katakan aduh salah nih. Karena saat itu saya naik bus, saya belum tahu kota Jakarta, saudara. Kalau saya turun, aduh entah nyasar gimana, saya sendirian malu. Jadi saya udah ngikutin arah, pasti kan balik lagi itu bus gitu. Jadi saya balik lagi, saudara. Jadi saya sadar, tetapi saya tidak berbuat apa-apa. Sudah tahu salah, harusnya apa, saudara? Ngomong sama Sophie. Tanya dan turun, udah salah kok. Nomornya udah salah, segera saya harusnya turun, ganti bus yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, sadar aja nggak cukup. Saudara harus bertobat, berbalik dari perbuatan yang saudara keliru itu. Dan kemudian inilah yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Karena itu Daud hidupnya beda, saudara. Meskipun sudah terlanjur berbuat dosa, tapi dia tetap mempunyai hidup yang berdampak, saudara. Tetapi dia tetap menjalankan konsekuensinya, saudara. Ketika dia bilang orang itu harus dihukum, orang itu harus dihukum, Nabi Nathan jawab apa? Itu kamu. Walaupun dosanya sudah diampuni, tapi konsekuensi lainnya tetap harus dijalani, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Kalau saudara berbuat salah, mungkin saudara tidak kena hukuman, tapi anak cucu kita, saudara. Konsekuensi Daud sangat berat yang dia terima, saudara. Tuhan pegang omongan Daud saat itu, saudara. Orang itu harus bayar 4 kali lipat apa yang sudah diambil. Jadi saat Nabi Nathan katakan orang tersebut ambil 1 domba, Daud jawab apa? Harus bayar 4 kali lipat. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Daud, saudara. 4 orang anaknya meninggal, saudara. Akibat keputusan buruk yang dia ambil. Dia harus bayar konsekuensinya, saudara. Jadi saudara, kita jangan cepat-cepat berucap. Jangan cepat-cepat emosi kita berucap, saudara. Jangan, saudara. Ketika orang lain melempar bola, saudara jangan cepat-cepat ambil bola itu, saudara. Saya nggak mau, saudara. Ketika saudara misalnya ngomong tetek-tetek, saya paling hanya diam dulu. Saya merenung, saudara. Apa yang harus saya ucapkan, saudara? Jangan asal jeblak ngomong begitu aja, saudara. Kemudian kita baca ayat 7, saudara. Dari Mazmur 51. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Dia mengakui bahwa dia orang yang berdosa, dan bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Selama kita masih hidup di dalam daging kita, kita bisa berbuat salah, saudara. Saya tidak peduli betapa hebatnya saudara, betapa hebatnya pengurapan saudara, betapa hebatnya saudara menjadi pelayan Tuhan. Saudara tetap berbuat dosa kalau saudara tidak senantiasa online kepada Bapa Yahweh, saudara. Sekarang ayat yang ke-8, saudara. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Daud sadar dia perlu kebenaran, saudara. Dia perlu hikmat daripada Bapa Yahweh. Dia perlu senantiasa ada dalam takut akan Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih, buat Bapa Yahweh nggak kaget kalau lihat kehidupan kita berbuat dosa. Karena Bapa Yahweh tahu persis bahwa kita adalah bukan manusia yang sempurna, saudara. Tapi bagaimana kita merespon terhadap teguran? Bagaimana saat orang lain kasih tahu kepada kita, saudara? Pada saat kita ditegur, itulah yang menentukan, saudara. Dan sikap Daud yang rendah hati dan berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab.
Ini perbuatan yang luar biasa, saudara. Karena Daud mau mengakui dengan jujur. Kemudian Bapa Yahweh melihat, saudara. Oh, orang ini nih, Daud ini nih berbeda nih. Maka Tuhan merestorasi hidupnya Daud. Tuhan juga memberkati lewat Salomo anaknya. Salomo raja yang terhebat di seluruh dunia sampai saat ini, saudara. Punya hikmat yang luar biasa, saudara. Lalu keturunan-keturunannya yang dianggap sebagai nenek moyangnya Yesua. Nama Daud tercantum dalam silsilah keturunan Yesua Hamasyah. Kalau saudara baca dalam Matius 1, saudara. Begitu menghargainya Tuhan dengan apa yang Daud lakukan, saudara. Saudaraku yang terkasih, melalui perenungan ini, sekalipun ada banyak kesalahan dan pelanggaran dosa yang kita lakukan, kita dapat meneladani kehidupan Daud, saudara, yang berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Itu poin yang terpenting, saudara. Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini tidak lolos dari mata Bapa Yahweh, saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang tadi itu. Sejauh timur. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam kulir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sekali lagi, sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.